Cina bikin geger. 60 orang siap dibekukan, lalu dihidupkan kembali dari kematian. Ledakan luar biasa sedang disiapkan Cina. Meski masih dalam penelitian, upaya Cina melakukan uji coba menghidupkan orang mati sudah bikin geger dunia medik. Semua kebiasaan dibenarkan. Yang tidak punya landasan agama yang kuat. Sehingga maksiat dibenarkan dan dibiasakan. Uang menjadi salah satu dan yang paling kuat yang mempengaruhi mereka semua. Lalu bagaimana caranya Cina bisa menghidupkan orang mati? Meski belum diuji coba secara final, dunia medis sudah geger dengan upaya peneliti Cina yang disebut siap untuk menghidupkan orang mati. Sebelumnya Cina terbilang sukses membuat eksperimen dengan cara merekayasa genetika bayi. Meski terbilang luar biasa, penelitian ternyata langsung mendapat kecaman dunia medis. Makanya banyak keyakinan yang salah menyembah dewa matahari, menyembah dewa angin, menyembah barang-barang, menyembah pohon semua. Apalagi itu dengan menyembah kalau tidak ada yang disembah. Mau menyembah apa? Iya. Nggak ada Tuhan berarti. Canggih tersebut. Jasad manusia akan melalui proses pembekuan di suhu yang sangat rendah. Jika proyek ini berjalan mulus dan sukses menghidupkan orang mati, penelitian ini akan dipercaya oleh orang-orang kaya. Mereka yang kaya akan melihat penelitian tersebut dapat mewujudkan impian untuk hidup di dunia selama-lamanya. Saat ini ada sekitar 100 orang dari seluruh dunia telah mengunjungi pusat penelitian tersebut. Kabarnya, 60 orang diantaranya sudah mendaftarkan diri untuk menjadi objek yang akan dihidupkan di masa depan. Adapun proses untuk menghidupkan jasad orang yang sudah mati yaitu dengan menyimpannya di sebuah tangki atau kapsul berisi cairan netral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Pejabat Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua pada pejabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh yang sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami, sudah mengikuti perjalanan kami sebagai di setiap video yang kami unggah. Seluruh pejabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya ditemani sama Bang Indra dan insya Allah hari ini akan kita mencoba ya melihat suatu kejadian. Kemarin sudah banjir, sekarang ada lagi badai pasir. Nah ini ada apa nih? Kok negara sebelah, negara tetangga itu dihujani bencana dari banjir, virus, sekarang badai pasir. Nah, nanti kita akan coba lihat kejadian demi kejadian ini dari sisi gaibnya. Nanti kita akan coba tarik salah satu gaib yang ditugaskan di sana. Mungkin insya Allah semoga saja gaib yang di sana itu sudah masuk Islam. Mengikuti ya. Untuk saudara para pejabat jagat, bahwa saya nanti kita berdialog dengan bangsa jin, karena bangsa jin juga berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Ambil hikmah yang baik saja, karena kebenaran mutlak milik Allah SWT. Amin. Oke, kita langsung aja Bang Indra ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam belakang jin, sang yang cahaya nirwana, bantu bentengi tubuh mediator dari jin fasik iblis setan semua. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Apabila ada penyusup, semuanya tidak bisa masuk dan terbentang. Apabila memaksa masuk akan hancur. Hanya energi yang saya panggil. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam gelang dengan sang yang cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu gaib yang mengetahui tentang badai pasir di Cina, ataupun yang mengetahui tentang badai pasir di Cina dengan sang yang cahaya nirwana, bangsa gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang cahaya nirwana, yang mengetahui tentang badai pasir di Cina, sang yang cahaya nirwana masuk dalam tubuh mediator ini dengan baik. Allah
Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Allah. Sinkron semuanya, energinya sinkron, memorinya, ingatannya semua dengan tubuh mediator ini. Pita suaranya tersambung, bisa bahasa Indonesia khususnya. Otomatis bahasa Indonesia, bahasa manusia, bahasa Indonesia tersambung dengan sempurna pita suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ini? Saya Siluman Naga. Siluman Naga. Iya, Dari mana? dari negeri Cina. Asal benar kamu dari negeri Cina. Iya. Saya pastikan dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang cahaya, jika berbohong di hadapan saya jin akan meledak, otomatis akan meledak Allah. Ya, mohon maaf sebelumnya saya memastikannya itu karena biar tidak ada yang menyusup. Mohon maaf kalau saya tidak kurang sopan. Baik. Mohon maaf saya mengganggu naga ini. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Masa lupa sama saya. Aduh, banyak yang kemarin hadir itu juga siluman naga. Namanya juga Tidak usah tahu. oh ya sudah, karena beberapa banyak yang datang dari golongan siluman naga ya di sana ya. Saya pernah juga dipanggil kalian. Oh, masya Allah. Iya, kenapa di Cina itu rata-rata itu mereka banyak kan itu dari siluman naga. Memang di sana banyak patung naga, ukiran-ukiran naga. Apa ada unsur dari budaya atau bagaimana? Naga masih dianggap mereka sebagai dewa dulunya. Oh. Dari dulu ada naga dan ada kera. Naga dan kera. Iya. Yang selalu mereka sembah. Dan mereka berkeyakinan dewa itulah yang menjadi kekuatan dari kehidupan mereka. Ya itu keyakinan mereka ya. Iya. Ya. Ini sekarang akhir-akhir ini nih negara Cina porak-poranda dari virus, banjir, sekarang badai pasir yang saya lihat di video itu sangat mengerikan. Ada apa negara Cina saat ini? Kondisinya kok memprihatinkan? Ada sesuatu yang pesankah atau bagaimana? Itu pasti. Itu karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan mereka? Ya, Tentang apa? Kesalahan apa? banyak hal. Dari mulai keyakinan dan kepercayaan mereka. Yang kedua, dari menduniakan mereka. Yang ketiga, karena mereka sebagian besar mempunyai otak yang licik dan hati yang tidak bersih. Maksiat di mana-mana. Semua kebiasaan dibenarkan. Yang tidak punya landasan agama yang kuat. Sehingga maksiat dibenarkan dan dibiasakan. Uang menjadi salah satu dan yang paling kuat yang mempengaruhi mereka semua. Uang. Harta kekayaan semakin tinggi derajat mereka dilihat diukur dengan uang. Masya Allah. Ya. Tapi dari segi teknologi negara Cina itu orang-orangnya memiliki pemikiran yang di atas rata-rata. Ya, karena uang bisa membeli apa saja, termasuk teknologi. Semua
teknologi itu diciptakan juga oleh manusia. Manusia kalau dibayar dengan uang banyak juga akan mencoba menjadi yang terbaik. Oh iya. Berarti teknologi itu bukan ciptaan Allah, ya. Tapi ciptaan manusia. Selama manusia itu bisa menciptakan lebih dan lebih hebat, pasti teknologi berkembang. Cuman yang jadi masalah, kadang manusia lupa pada sang pencipta dan ingin menyamakan kekuasaannya dengan sang pencipta. Astagfirullah. Dia menciptakan matahari. Tuh. Semua mereka akan ciptakan seakan mereka adalah penciptanya. Padahal kalau mereka sakit atau kena bencana mati dan sebagainya, mereka tidak bisa apapun. Ya. Semua itu ulah mereka sendiri. Asap itu diturunkan oleh Allah melalui beberapa siluman, beberapa dari golongan gaib gitu. Ya. Terus ini badai pasir ini dari siapa yang menggerakkan? Emang perintahnya dari Allah, siapa yang menggerakkan? Saya. Oh, itu kok bisa? Waktu gempa di Cina pun saya. Oh, astagfirullah. Ya. Semua yang melalui musibah saya yang diperintah. Karena perintah itu langsung dari pemimpin saya sendiri. Itu turun dari langit perintahnya. Ya. Ya. Itu gimana kok bisa sampai debunya sampai tinggi banget itu? Saya tiup, Pak. Oh, tiup, gurun pas. Tiup saja. Oh, masya Allah. Cukup mendengus. Kamu tahu naga? Besar banget. Ya, itu belumlah kuat, baru saya mendengus saja. Sudah seperti itu. Ya, kalau saya keluarkan, api saya terbakar semua. Oh, astagfirullah. Ya. Tapi semoga aja mereka dengan semua ini ya setidaknya dapat mengerti atau paham pesan alam. Sebenarnya dulu Cina adalah termasuk negara yang mempunyai budaya baik dan sangat mendukung kepada Muslim. Dulu banyak orang yang melihat bahwa bangsa Cina dahulu adalah Muslim. Dahulu. Memang pada saat dulu sebelum adanya kepercayaan yang lain, para dinasti di Cina itu sebagian ada yang Muslim dan percaya kepada Muslim. Oleh karena itu bangsa Cina banyak membantu para utusan-utusan dari Timur Tengah ke negara-negara Asia. Waktu zaman kekaisaran? Zaman kekaisaran terakhir dinasti Ming dengan mengutus dan mempersilahkan panglima laut mereka Laksamana Cheng Ho untuk masuk ke negara-negara Asia, membawa para utusan dari Hadraul Maut dan dari Timur Tengah untuk masuk ke Asia. Masya Allah. Mereka sangat membantu. Tetapi setelah dinasti terakhir hancur, mereka berganti keyakinan. Oh, berganti keyakinan bagaimana? Iya, banyak mereka tidak percaya terhadap Tuhan, Sang Pencipta. Tidak ada yang menciptakan mereka. Mereka tidak percaya adanya Tuhan.
Astagfirullahaladzim. Sekarang ini ya. Ya, Tapi dulu memang. beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi Kalau akhirnya. zamannya dinasti terakhir itu adalah tahun 1600-an, 1700. Tapi kesininya mereka sudah berkat adanya ikut campur dari pihak-pihak negara-negara lain, yaitu yang tidak percaya kepada Tuhan, terutama yang ada di daerah timur negara mereka. Jangan-jangan dari negara barat. Ya, negara barat juga ada, tapi barat juga, terutama di bagian benua Eropa. Oh iya, Mereka juga Islamnya kuat. Dulu Eropa termasuk benua yang punya rakyat dengan agama Muslim juga yang banyak. Dulu Eropa itu Hanya ya. dihancurkan oleh pemerintahan mereka sendiri dengan tipu daya, sehingga Muslim di daratan Eropa makin lama makin berkurang. Berarti sejarahnya dulu Cina itu banyak yang Muslim dulu, tapi ya di zaman kekaisaran. Betul. Karena semakin kesini ada pengaruh dari negara luar, sehingga kepercayaannya tentang adanya Tuhan itu berkurang. Ya. Ya wajar saja berarti ya, bala di mana-mana, bencana di mana-mana. Ya. Paham. Masya Allah. Dulu waktu pernah dipanggil sama yang ada di sini, waktu apa ya? Waktu gempa. Gempa, ya Allah. Lupa, saya sampai lupa. Allah Akbar, ya. Jadi mohon maaf, jadi sering mengganggu ini. Ya, tidak apa-apa. Karena demi kebaikan dan syiar. Ya, tidak alhamdulillah. masalah, apalagi sampean Alhamdulillah adalah menyebut nama beliau Sang Yang Cahaya Nirwana. Pasti saya ketarik dari sana. Karena dengan izin beliau saya harus hadir. Masya Allah ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kami itu sering mengganggu. Semoga sih informasi ini bisa ditonton oleh banyak orang, dan yang menonton itu mendapat kesadar gitu bahwasanya ya harus ada perbaikan dari manusianya gitu. Ya, manusianya yang harus diperbaiki. Betul. Makanya itu akhlakmu harus terus ditingkatkan. Iya. Tawakal kepada Allah dan juga moral yang baik. Juga iman yang kuat. Mungkin dari setiap keyakinan di seluruh dunia ini, di muka bumi ini, semua hanya mereka memberikan suatu dasar bahwa mereka percaya kepada satu Sang Pencipta, tetapi banyak yang merasa bahwa Sang Pencipta itu jauh. Makanya mereka mengambil beberapa orang yang mereka tuakan dan yakin bahwa mereka yang dituakan itulah atau yang dimuliakan itulah yang bisa membantu mereka. Tetapi itu salah. Antara yang mulia itu dengan Allah, mungkin lebih dekat Allah daripada mereka. Makanya banyak keyakinan yang salah, menyembah dewa matahari, menyembah dewa angin, menyembah barang-barang, menyembah pohon semua. Apalagi itu dengan menyembah kalau tidak ada yang disembah.
Mau menyembah apa? Iya. Nggak ada Tuhan berarti. Iya, mereka aja yang menyembah itu salah. Apalagi yang nggak menyembah. Apalagi yang menyembah. Masya Allah, ya. Hanya uang di mata mereka. Yang dicari itu terus ya. Semua kekuasaan, uang itu punya kekuasaan. Kekuasaan di negeri Cina dihitung atau dilihat dari berapa banyak uangnya. Masya Allah. Sehingga mereka menganggap mereka bisa membeli dunia, padahal itu adalah tipu daya iblis dan dajjal. Dan sebenarnya mereka hanya dilihat dari permukaannya saja bahwa di dalamnya mereka hancur. Apalagi mereka setelah mereka mendapatkan musibah yang berlanjutan, mereka tidak akan sanggup. Tapi sekarang kondisinya bagaimana? Apakah ada musibah lagi setelah badai pasir ini? Kalau saya sesuai perintah dari Sang Pencipta, dari langit, kalau ada perintah gemparkan. Saya siap menunggu perintah saja. Masalah ya. Berarti belum tahu tentang ke depan, belum ada perintah ke depan, belum ada ya. Iyalah, sebenarnya ya. Ya, aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih. Naga sering ketemu tapi saya lupa, mohon maaf. Ya, jadi mungkin keterangan tadi ini sebagai peringatan ya untuk semuanya, khususnya manusia yang ada di Cina itu. Kejadian alam ini adalah suatu peringatan untuk teguran gitu. Ya semoga ada yang sadar itu, tapi ya kalau tidak sadar berarti kan sudah takdirnya. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf kalau saya itu sering mengganggu, sering mengajak ngobrol. Mohon maaf sebelumnya. Sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih. Berarti saya sudah menjalankan tugas dari Sang Yang Cahaya. Subhanallah. Karena saya dipanggil dengan perintah beliau. Ya sudah, mungkin itu saja. Silahkan melanjutkan tugasnya. Nanti jika suatu saat saya ingin ngobrol lagi, masih bersedia hadir kan? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya sudah, silahkan melanjutkan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dengan tubuh ini dengan tidak bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata sering ketemu, cuman saya lupa gitu. Mana kayaknya itu. Ya benar, kalau menurut saya juga benar, semuanya itu peringatan bahwasanya sesuatu hal itu ada yang menggerakkan, seperti hujan itu ada yang menurunkan malaikat. Ini ternyata debu ini, badai pasir ini dari engusannya, tiupannya naga, cuman engusannya doang udah kayak gitu. Apalagi kalau apinya keluar ya terbakar semua ya, karena itu memang diperintahkan oleh perintah turun dari langit ya, untuk memperingati manusia yang di sana. Mungkin itu saja. Ambillah hikmah positif yang baik, benar dan tidaknya itu semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.